Kisah Luhut Binsar Panjaitan mulai dari hampir tidak berhasil menjadi menteri hingga kontroversinya yang memberi ancaman kematian kepada salah satu politisi PDIP. Saksikan berita selengkapnya bersama saya Aquina Angger di News on Trending. Nama Luhut Binsar Panjaitan seakan melekat di telinga masyarakat dengan panggilan Lordnya. Entah bagaimana mulanya, julukan tersebut kini identik dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu. Luhut bukan orang baru di dunia politik. Sebelum menjadi menteri di era Joko Widodo, Luhut sudah pernah beberapa kali masuk menduduki sejumlah kursi di pemerintahan. Luhut pernah menduduki jabatan sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan di era Presiden Abdurrahman Wahid pada 2000 hingga 2001. Ia juga pernah menjadi Duta Besar RI untuk Singapura pada 1999 hingga 2000. Luhut juga bergabung dengan partai politik, yakni Partai Golkar, dan sempat menjabat sebagai Wakil Ketua DPP pada 2008 hingga 2014. Di pemerintahan Jokowi sendiri, Luhut pernah menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan pada tahun 2014 hingga 2015, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan pada tahun 2015 hingga 2016, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman 2016 hingga 2019, lalu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 2019 hingga sekarang. Namun latar belakang Luhut Binsar Panjaitan yang sesungguhnya adalah militer. Ia menempuh pendidikan di Akademi Militer pada tahun 1970. Selepas menempuh pendidikan di Akmil dengan pangkat Letnan II, Luhut langsung bergabung dan bertugas dengan Kopassus. Setelah itu karirnya moncer. Ketika bertugas di Kopassus, Luhut pernah menjabat sebagai Komandan Pusat Pendidikan Kopassus di Bandung. Ia juga pernah menjabat sebagai Asisten Operasi di Markas Kopassus serta Komandan Pertama Detasemen 81. Saat ini detasemen itu disebut Detasemen Penanggulangan Teror atau Gultor 81, yang merupakan satuan detasemen yang sangat disegani dan dibentuk khusus untuk menangani masalah terorisme. Ketika menjabat sebagai Komandan Korem di Madiun, ia berhasil mendapatkan penghargaan sebagai Komandan Korem terbaik. Namun siapa mengira Luhut ternyata hampir tidak berhasil menjadi menteri. Kisah tersebut diungkapkan oleh politisi senior PDI Perjuangan Panda Nababan di channel YouTube Keadilan TV. Awalnya Panda menyinggung soal kedekatan Luhut dan Presiden Joko Widodo yang sebenarnya sudah terbentuk sejak masih menjabat sebagai wali kota Solo. Karena itulah Luhut langsung bertanya-tanya mengapa tak ada nama dirinya di susunan Menteri Jokowi periode 2014 hingga 2019. Menurut Panda, pembicaraan ini terjadi pada November 2014. Kendati berbeda partai politik, Panda pada akhirnya tetap mencoba membantu Luhut dengan menanyakan kepada Jokowi. Luhut pun terus merayu Panda supaya berkenan menanyakan perihal menteri ini kepada Jokowi. Hingga akhirnya Panda bisa mengobrolkan soal menteri ini dengan Jokowi sekitar pertengahan November 2014. Tak disangka Jokowi ternyata tidak memasukkan nama Luhut sebagai menteri karena banyak tokoh yang tidak setuju. Bahkan wakil Jokowi saat itu Yusuf Kala juga tidak setuju bila Luhut menjadi menteri. Panda kemudian mengimbau Jokowi untuk lebih memanfaatkan hak prerogatifnya dalam menyusun kabinet. Panda menilai Ketua Umum PDI Perjuangan itu masih mengerti dengan keputusan Jokowi untuk mengangkat Luhut sebagai menteri lantaran Megawati juga pernah menjadi presiden. Saat itu Yusuf Kala bahkan sampai mengatasnamakan Golkar untuk meminta Jokowi tidak menerima Luhut. Menurut Panda, hubungan kedua figur itu sudah berkonflik sejak lama, sehingga ia mendorong Jokowi untuk mengabaikan permasalahan internal demi kebaikan kabinet. Sementara terkait penolakan Surya Paloh adalah keduanya pernah terlibat pertengkaran. Politikus PDIP Panda Nababan mengungkap adanya sosok yang memiliki kedekatan khusus dengan Presiden Jokowi. Sosok yang diungkap tersebut tak lain dan tak bukan adalah Adian Napitupulu. Panda menyampaikan bahwa Adian seringkali menemui Jokowi, bahkan keduanya disebut punya sejarah tersendiri. Tak hanya itu, Adian diketahui merupakan sosok di balik tim underground Jokowi. Oleh sebab itu,
Jokowi dan Adian Napitupulu disebut Panda mempunyai hubungan kedekatan yang khusus di antara keduanya. Selain itu, Panda juga membocorkan konflik di antara Adian dan Luhut Binsar Panjaitan. Luhut rupanya protes Panda dan Adian pernah menganggap mereka terus memberikan masalah kepada Jokowi. Saat itu, Adian langsung memprotes sebab merasa tidak pernah membawa masalah ke hadapan Jokowi. Bantahan ini membuat Luhut jadi ikut emosi. Keduanya sempat berdebat panas dan sengit karena saling mengancam, hingga membuat Panda sendiri panik. Kendati demikian, Adian berani melawan Luhut yang notabene adalah Jenderal TNI. Keberanian Adian itu pun bahkan sampai membuat Panda takjub. Panda Nababan mengungkap sebuah cerita dari Menteri Marves itu. Panda mengungkap bahwa Luhut pernah mengancam akan menghabisi nyawa politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu. Sebuah cerita tidak terduga diungkap oleh politisi senior PDI Perjuangan Panda Nababan. Kali ini yang diungkapnya adalah cerita dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Tak main-main, menurut Panda, Luhut rupanya pernah mengancam akan menghabisi nyawa politikus PDIP Adian Napitupulu. Kisah ini bermula dari Panda dan Adian yang diajak bertemu oleh Luhut selepas sang menteri kembali dari Cina. Rupanya saat itu Luhut memprotes Panda dan Adian yang dianggap terus memberi masalah kepada Jokowi. Saat itu Adian langsung memprotes sebab merasa tidak pernah membawa masalah ke hadapan Jokowi. Bantahan ini membuat Luhut jadi ikut emosi. Perdebatan panas yang bahkan sampai saling mengancam itu membuat Panda panik sendiri. Bergegas ia melerai keduanya, tetapi ternyata perdebatan masih berlanjut. Malah kali ini Luhut mempermasalahkan panggilan untuk Jokowi. Namun Adian yang notabene mantan aktivis 98 itu tentu tidak diam saja. Bahkan Panda sendiri dibuat takjub dengan besarnya nyali Adian melawan Luhut yang notabene Jenderal TNI. Aktivis 98 yang juga merupakan politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu tidak merasa gentar ketika mendapat ancaman dari Menko Marves. Kisah ketegangan Adian Napitupulu dengan Menteri Luhut diceritakan oleh politisi senior PDIP Panda Nababan di channel YouTube Total Politik. Panda berani menceritakan kejadian itu karena menjadi saksi langsung perdebatan tersebut. Menurut Panda, peristiwa ketegangan Adian dan Luhut terjadi di lantai 5 Hotel Grand Hyatt dekat area kolam renang sekitar setahun lalu di masa pandemi COVID-19. Kala itu Luhut baru pulang dari Cina. Dia lalu mengundang Adian Napitupulu untuk membicarakan masalah pembebasan tanah ex-Cendana di daerah Bogor. Adian Napitupulu saat itu menganggap Menteri Pertanahan Sofyan Djalil tidak tegas dalam masalah pembebasan lahan milik keluarga Cendana itu. Adian lalu meminta Luhut untuk menegur Sofyan Djalil. Atas dasar itulah Luhut mengundang Adian Napitupulu untuk membicarakan masalah tersebut. Luhut lalu mengajak Panda untuk menemaninya saat pertemuan di Hotel Grand Hyatt tersebut. Lantas, datanglah Panda dan Adian menemui Luhut di Hotel Bintang 5 tersebut. Di tengah diskusi tentang lahan, Luhut tiba-tiba meminta agar Panda dan Adian jangan memberi pikiran berat ke Presiden Jokowi yang menimbulkan persoalan. Kemudian Adian membantah dirinya tidak pernah memberikan persoalan kepada Presiden Jokowi. Namun Luhut tetap ngotot agar Adian dan Panda jangan memberi masalah ke Jokowi, karena itu menyusahkan Presiden. Luhut mengaku tidak senang dengan hal seperti itu. Luhut juga meminta kepada Panda dan Adian agar jangan memanggil Jokowi dengan sebutan Mas dan lainnya. Menurut Panda, pertemuan langsung berubah jadi tegang. Adian Napitupulu membantah Luhut mengenai dirinya sering memberi masalah ke Jokowi. Mendengar perkataan Adian, Luhut emosi hingga mengeluarkan kata bernada ancaman ke aktivis 98 tersebut. Melihat suasana sudah panas, Panda berupaya menjadi penengah. Ia meminta Luhut dan Adian tidak usah ribut-ribut. Panda mengatakan Adian Napitupulu saat itu berani melawan dan membantah Luhut. Walau diancam, Adian tetap melawan. Akhirnya Panda mencoba meredam situasi dan bertindak sebagai penengah dalam pertemuan itu. Itulah rangkuman berita terkait pasang surutnya karir Luhut Binsar Panjaitan.
Saksikan rangkuman terupdate lainnya di newsontrendingsuara.com.